Yang kita tahu memang gameplay dari Finn ini counter initiate. Sebenarnya bukan hanya counter, untuk initiate duluan dia juga bisa. Dan Leo, Maro ini yang dibutuhkan untuk ngekontrol dari segi mapnya, visionnya. Dan pastinya Hulk nggak boleh kalah sih landing page-nya sama R7. Walaupun jujur untuk comparison ya, R7 ini salah satu player yang kalau memang misalkan hero-nya nggak bisa unggul, dia akan menangin dari rotasi. Dan balik lagi early game-nya ya yang harus mereka waspadai juga karena dua tim ini bisa bilang punya typical game yang berbeda juga. Dari The Occupy dengan late game-nya cukup berbahaya, tapi untuk RRQ. Aku punya satu buah bukan message ya, tapi lebih ke arah ada satu buah statement yang bisa aku keluarkan. Apa tuh? Dan ini dia. Tapi sebelum itu kita lihat audience prediction terlebih dahulu ya, di mana Occupytron bahkan tidak memiliki kemenangan sampai di MENA dari predictionnya. But it's okay, it's just a prediction. It's just a prediction. Lihat teriakan sangat-sangat meriah untuk fans dari tim RRQ dengan FIFA RRQ-nya. Benar-benar ramai banget. Dan satu hal yang statement yang tadi aku ingin sampaikan. Apa tuh? Follow up atau support apapun yang Lemon lakukan. Karena gini, Lemon ini dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Benar. Di luar batas wajar pemikiran mungkin professional player sekalipun. Yes. Tapi di balik itu banyak banget barter yang akan terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang, nanti akan ada dua pilihan. Pilihannya adalah mencoba untuk memfollow up Lemon dan berhasil mendapatkan banyak banget keuntungan. Atau tidak di follow up Lemon yang nantinya akan membuat seperti blunder. Ya, kelihatannya akan seperti blunder. Tapi sebenarnya kalau dibedah lagi, kalau berhasil dilakukan, itu sangat luar biasa. Karena itu tipikal Lemon bermain dari dulu. Dari pertama kali aku nge-cashin dia, selalu ada gerakan tambahan, aksi tambahan yang ternyata membuahkan barter yang cukup banyak kalau menurut aku, Lim ya. Memang dia tipe pemain yang berani trading. Walaupun memang kemungkinan berhasilnya lebih kecil daripada kemungkinan gagalnya, dia tetap masih berani. Itu karena memang perhitungan dia lebih matang. Dia lebih berani, tapi mungkin ada minusnya. Minusnya adalah nggak semua player berpikiran yang sama dan bisa memfollow up secara cepat. Benar. Kalau temennya nggak respon, ya memang kelihatannya akan seperti blunder. Dan menurut gue sendiri memang Lemon ini merupakan salah satu pilar. Dan sekarang RRQ dengan 3 pilar utamanya, R7, Lemon, dan juga Finn. Gosipnya adalah siapapun jungle yang bermain ketika sudah ada 3 pilar ini, itu akan terlihat bagus. Tapi ini jungle-nya juga bukan sembarang jungle. Yes. Ini jungle yang sudah hatam gitu kan. Jadi yang nggak bagus jadi bagus, apalagi yang udah bagus. Yes, bisa kita bilang di sini malah permainan dari MENA harusnya mereka lebih berpikiran lebih berbeda dengan match sebelumnya. Ya. Karena Nevin, jungler sekarang ini Albert udah mulai main jungler tank. Iya, dari kemarin sih selalu menuju ke arah tank ya. Iya. Mungkin itu bakal jadi bahaya juga nantinya. Dan kita kalau ngelihat ke arah draftingnya, ini udah banyak banget hero yang udah langsung menuju ke arah banning. Terutama Fredrin juga ya. Memang dari tadi memberikan beberapa tanda-tanda bahaya, di early game-nya kuat, power ke arah late game-nya juga sangat amat kuat. Dan aku menunggu ini karinya bakal ditaruh di arah mana. Oke, tergantung. Glue juga. Open banget ini. Glue menurut aku sih Glue enak banget ini untuk diambil dari tim. Dari OT dan yes Glue for first pick. Oke. Cuman nggak mungkin gak sih tim RRQ hosting ngelepas Glue tanpa alasan? Yes. Pastinya dia udah punya jawaban. Tapi dia yang penting satu. Yang penting jungler gue jangan ditempel sama Fredrin. Benar. Iya. Ini jungler ini akan ada jungler melee menurut aku. Tapi dia respect juga mungkin karena udah pastinya ada analisa kan ke arah Occupytrons-nya. Dan memang untuk drafting ya yang aku perhatikan dari kemarin nih, dari hari pertama dan hari kedua, rata-rata tuh ada satu respect ban yang dilakukan entah itu sama tim yang first pick ataupun second pick. Contohnya seperti Fredrin ini. Dia nggak harus sampai priority ban, tapi ini adalah respect ban. Oke. Dan kalau misalnya ini kita lihat Arcadia dan Acil ya kan, double E dan akan menuju ke arah Hari dan juga Kadita. Kadita ini masih flash pick. Masih flex. Belum bisa kita bilang di tangan Lemon atau belum bisa bilang di tangan Finn. Benar. Iya. Ini bakal jadi satu PR juga sih buat teman-teman dari Occupy untuk menentukan hero mereka. Tapi untuk saat ini Leslie yang jadi prioritas untuk menghadapi Kari nantinya di match up laning-nya. Bisa saja dengan permainan Leslie ini ada sebuah assassin mungkin akan keluar link dari Albert. Atau mungkin kalau dia mau main ke arah Leomord itu juga masih oke loh. Hayabusa? Hayabusa juga masih oke.
mungkin Hayabusa yang akan jadi problem untuk seorang Glue. Cuma mungkin kalau misalnya dia nanti pakai Leomord, farmingnya cepat, level 4, Leslie-nya udah bakal di-gank. Benar-benar. Jadi kasih main karinya full, bikin Leslie-nya dimiskinkan secara tidak langsung. Tapi yang jadi tandanya besar Fanny ini. Fanny-nya mau dipakai atau enggak? Karena ya memang di beberapa tim, Fanny itu bukan menjadi prioritas. Bahkan yang nggak mau ngambil pusing tuh lebih milih untuk ke ban Fanny. Terserah dia mau first atau second pick. Tapi kali ini sudah ada Akai dan juga Benedetta ternyata. Wah. Benedetta untuk bermain minion management, dikontrol semua. Ini masih flex juga. Bisa di Albert, bisa di R7. Tapi, based on history, Iya. biasanya ini yang bermain dari Benedetta tuh Albert. Karena Akai kan lawannya. Ya, ini akan menurut aku pribadi akan di tangan dari Albert. Pertama, untuk menghilangkan imun yang dilakukan oleh seorang Leo, Yes. menabrak imun Leo. Yang kedua, akan coba mundur ke arah belakang atau membawa seorang Hulk ini ke dalam kematiannya sendiri. Bener, ketika dia naik gitu kan, pakai grab-grabnya dia terus dibawa dengan pasifnya Benedetta, bukan jadi masalah sih untuk ngegiring gelunya ke bagian belakang. Dan punya satu buah skill yang bisa ngedive ke arah Leslie. Jadi Iya, compact lah, betul. bisa dibilang komplit juga lah. Udah pas banget lah ya untuk menghadapi 3 hero yang emang udah diamankan oleh teman-teman dari Occupy. Dan selanjutnya kita melihat adanya Farsha kali ini mid laner yang memang bakal cukup berbahaya mengingat adanya Kari yang diamankan oleh RRQ itu bakal jadi satu penghalang nantinya. Dan juga If, dua mid laner atau dua Magic yang sama-sama punya burst damage besar kali ini nggak bakal bertanding di dalam line up. Dan tapi pilihan lainnya emang masih luas banget. Ada Xavier, ya kalau mau burst lagi Kagura juga masih open. Sebenarnya If sih, hero-hero udah ya? If-nya Di kena ban. ban. Kagura dan Xavier mungkin menjadi salah satu solusi, cuman hati-hati ya. Karena kalau Xavier dan ini ada Kadita gitu kan, ya mau nggak mau Xaviernya purify. Kalau Xavier nggak purify, itu akan Kelar. dimakan, terus-terusan dimakan. Dan bahkan Finn ini lagi mikirin romernya kalau misalnya menurut aku ya. Kayaknya Kadita romer deh, Kaditanya romer. kayaknya ya. Kalau menurut aku Kaditanya bisa di area mid lane. Soalnya kalau misalkan dilihat dari gameplaynya, Kari ini nggak terlalu butuh babysit. Kenapa? Karena lawannya adalah Leslie. Jadi bisa ditinggal mandiri dan dia tuh kelilingan aja udah seenak dia. Tapi gameplay dari Finn ini Ya. secara tidak langsung ya, Setup. dia setupnya itu loh yang harus dibutuhkan. Ya, jadi Yang hilang. biasanya iya jadi hilang inisiatornya. Mungkin sekalinya pun dia nggak pakai babysit, ya mungkin dia pakai hero-hero initiate yang combo sama seorang Lemon dengan Kaditanya. Mungkin Stunner, Grok, Ya, Atlas, Atlas ya. Atlas maybe. Maksudnya yang bisa memfollow up gameplay dari RRQ dengan adanya Alex of Blow, Rough Wave. Karena di sisi kiri ini mereka butuh purify dari si Gado nih. Kalau menurut aku, satu purify udah butuh dari Kadita, nanti dia butuh dari Atlas lagi kalau misalnya di pick Atlas beneran. Sebenarnya kalau emang mau babysit juga ya, kalau memang mau babysitter nih, dari RRQ bisa megang Diki. Karena memang crowd controlnya nanti akan mati banget dari Akai. Cuman agak sedikit over resource sih. Dan nantinya frontlinernya akan kurang. Iya, kayaknya menurut aku nggak bakal Diki karena dia udah taruh Benedettanya sih. Mending sekarang gimana caranya follow up untuk seorang Leslie. Ya, ini Leslie-nya bakal jadi satu Lolita. PR berat sih. Dan untuk saat ini pilihannya jatuh karena Terizla. Itu pasti di R7. R7, Udah Albert, pasti. Benedetta. Oke. Iya Albert udah ya? fix, Oke. Albert Benedetta. Menarik sih, match-up-nya sama Glow. Kalau di compare memang untuk landing stage ya, Glow ini powerful banget. Tapi kalau ketika ketemu sama Terizla yang dia cepet juga clear-nya, harusnya bisa dibilang Glow-nya nggak akan bebas jalan. Tapi tetap bonyok Ini dari yang, Terizlanya. yang gue pikirin adalah dari tim Occupy Throne ini dia butuh damage banget loh. Ini kanan nih tim fight banget kalau yang bisa kita lihat ya. Iya bener, Tim ini fight setupnya pick bakal pick berat over. juga. Oh, Sicilian berani banget. Dua hero late game insurance yang mungkin jadi tipikal permainan dari Occupy Throne. Iya sih. Ini ciri khas mereka. Mereka tuh selalu berani untuk mengamankan dua hero late game. Ya. Dan ini adalah kesempatan RRQ untuk menumbangkan mereka di early game. Oke. Franco, ini menarik banget ya. Kenapa dia pakai dua hero asuransi lagi? Karena sudah ada dua frontliner yang kuat banget. Glue dan juga Akai. Akainya tadi menjadi main point banget.
dari Leo ya. Dia bisa untuk counter setup, dia bisa culik satu, dan kali ini dia punya Franco. Agak sedikit berbeda dengan match pertamanya tadi, tapi untuk efektivitasnya ini yang sangat-sangat gue ragukan. Kenapa? Di early game ketika katakan Franco-nya dapat dari Iron Hook, follow up damage siapa yang cukup untuk dapetin kill? Katakanlah yang dapetin Terisla, siapa yang mau ngeburst Terislanya? Iya, makanya nggak bisa. Jadi dia kan harus bermain ke late game lagi. Sedangkan Arkeosi adalah tim yang kalau bisa dia main cepet-cepet. Kalau bisa 10 menit. Dan bahkan kita penasaran Oh, Xavier, Kadita Roman. oke. Kadita Romer. Salah satu asuransi juga pastinya ya dengan adanya Xavier nanti kalau misalnya late game benar-benar dibawa di dalam game kali ini, mereka juga udah punya carry sebenarnya untuk bisa nge-burst down, but ya kita bakal lihat aja seperti apa nantinya. Global presence-nya sih yang Global dicari presence-nya, ya. benar-benar. Global Leslie itu presence. kena downin late tuh udah langsung sakit kepala dia. Oke, saatnya Indonesia harusnya bergema di kolom komentar. Saatnya Indonesia sudah bergema di stage dari M4. Dan tentunya ini match yang ketiga untuk hari yang kedua yang akan mencoba didapatkan 1 poin untuk tim Indonesia. Yang kemarin mungkin kita agak sedikit tergelincir. It's okay. Yep. Karena ingat balik lagi, selama masih belum head to head, Indonesia tetap saatnya Indonesia memperjuangkan bukan hanya untuk tim tapi juga untuk negaranya mereka. Betul sekali, so langsung saja kita saksikan sebentar lagi 5 pemain dari Indonesia dan juga 5 pemain perwakilan dari